Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang utang antara entitas induk dan entitas anak. Dan pada kesempatan kali ini juga kami akan menjelaskan tentang transaksi pembelian obligasi dari afiliasi dan transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, izinkan aku untuk memperkenalkan teman-teman dari kelompok 6. Yang pertama ada Asyifa Azahra, yang kedua ada Dina Mulyani, yang ketiga ada Nadia Rahman, yang keempat ada Nurmaliani, yang kelima ada Muhammad Nuriman Ikhwarizmi, yang keenam ada Muhammad Rafi Azhar, dan yang terakhir ada Muhammad Zaini Naim. Langsung saja untuk materi pertama tentang transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak akan dijelaskan oleh Nurmaliani. Pada pembahasan kali ini akan dibahas makalah berjudul Transaksi Entitas Induk dan Entitas Anak Terkait Utang. Pembahasan pertama yaitu transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Untuk mendanai operasinya, entitas anak biasanya memperoleh pinjaman atau menerbitkan instrumen utang yang dibeli oleh entitas induknya. Pinjaman ini mengakibatkan entitas anak mencatat adanya utang dan entitas induk mencatat adanya piutang. Dari kacamata konsolidasi, utang piutang tersebut harus dieliminasi karena transaksi pemberian pinjaman tersebut merupakan perusahaan satu kesatuan ekonomi. Berikut ini terdapat ilustrasi yang memberikan gambaran awal mengenai transaksi utang piutang antara entitas induk dan entitas anak dan menunjukkan akun apa saja yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Sebagai gambaran awal, ilustrasi ini digunakan transaksi utang biasa bukan menggunakan instrumen obligasi. Pada ilustrasi ini, PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham PT Samudra atau PTS. PTP memberikan fasilitas kredit kepada PTS senilai 500 juta rupiah pada 1 Juli 2020. Pinjaman tersebut jatuh tempo pada 1 Juli 2021. Dana tersebut akan digunakan PTS untuk membuka lini bisnis yang baru. Atas pinjaman tersebut, PTS dikenakan bunga sebesar 5% dan bunga tersebut dibayarkan secara semesteran. Adapun jurnal pencatatan oleh PTP terkait fasilitas kredit yang diberikan kepada PTS yaitu Jurnal 1 Juli 2020 piutang pada kas sebesar 500 juta rupiah untuk mencatat pemberian fasilitas kredit pada PTS. Jurnal 31 Desember 2020 piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 12.500.000 rupiah untuk mencatat pendapatan bunga untuk periode tahun 2020 tarif bunga 5% dikali 6/12 dikali 500 juta rupiah. Selanjutnya, pencatatan oleh PTS terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh PTP yaitu Jurnal 1 Juli 2020 kas pada utang sebesar 500 juta rupiah untuk mencatat perolehan fasilitas kredit pada PTP. Jurnal 31 Desember 2020 beban bunga pada utang bunga sebesar 12.500.000 rupiah untuk mencatat beban bunga untuk periode tahun 2020 tarif bunga 5% dikali 6/12 dikali 500 juta rupiah. Akibat dari pencatatan tersebut, maka PTP dan PTS ini akan melaporkan akun-akun berikut ini pada periode 2020. PTP akan melaporkan piutang sebesar 500 juta rupiah, piutang bunga sebesar 12.500 rupiah, dan pendapatan bunga sebesar 12.500.000 rupiah. PTS akan melaporkan utang sebesar 500 juta rupiah, utang bunga sebesar 12.500.000 rupiah, dan beban bunga sebesar 12.500.000 rupiah. Pembahasan selanjutnya yaitu transaksi pembelian obligasi langsung dan afiliasi. Entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung yang diilustrasikan pada gambar A yang tertera di PPT. Kemudian, entitas induk juga dapat membeli obligasi entitas anak secara tidak langsung, yakni melalui pihak non-afiliasi, seperti yang diilustrasikan pada gambar B, di mana kedua transaksi tersebut pastinya memiliki dampak yang berbeda terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi yang harus disiapkan. Selanjutnya, pembahasan mengenai pembelian pada nilai par. Ketika entitas induk menerbitkan obligasi pada nilai par dan dibeli langsung oleh entitas anak, maka diperlukan jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, pendapatan bunga, serta beban bunga.
Berikut ini contoh gambaran transaksi penjualan obligasi induk langsung ke entitas anak. Di sini dicontohkan, terdapat neraca saldo dari perusahaan induk dan perusahaan anak per 31 Desember 2020 yang bisa dilihat di makalah. Informasi tambahan terkait hal tersebut yaitu yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 pada nilai bukunya yaitu Rp900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya yaitu sebesar Rp300 juta. Informasi kedua, selama tahun 2020, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar Rp200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp50 juta. Informasi ketiga, pada 1 Juli 2020, PT Nusantara menerbitkan obligasi pada nilai par yaitu sebesar Rp500 juta dan jatuh tempo dalam 5 tahun. Tingkat bunga obligasi tersebut adalah 8% dan akan dibayarkan secara semesteran, yaitu tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Atas penerbitan obligasi tersebut, pencatatan yang dilakukan oleh PT Nusantara yaitu Jurnal 1 Juli 2020, kas pada utang obligasi sebesar Rp500 juta untuk mencatat penerbitan obligasi pada nilai par. Jurnal 31 Desember 2020, beban bunga pada utang bunga sebesar Rp20 juta untuk mencatat pengakuan bunga obligasi terutang, tarif bunga 8% dikali 6/12 dikali Rp500 juta. Sedangkan PT Andalas di sini mencatat terkait pembelian obligasi tersebut yaitu Jurnal 1 Juli 2020, investasi pada obligasi Rp300 juta pada kas sebesar Rp300 juta untuk mencatat pembelian obligasi PT Nusantara sebesar 60% pada nilai par. Jurnal 31 Desember 2020, piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 12 juta itu untuk pencatatan pengakuan piutang bunga obligasi tarif 8% dikali 6/12 dikali Rp300 juta. Selanjutnya ada prosedur konsolidasi tahun pertama yaitu tahun 2020. Pencatatan PT Nusantara tahun 2020 mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2020 yaitu Jurnal 1 Januari 2020, investasi pada PT Andalas pada kas sebesar Rp900 juta untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Jurnal 31 Desember 2020, investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp150 juta untuk mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas yaitu sebesar Rp200 juta dikali 75%. Selanjutnya, Jurnal 31 Desember 2020, kas pada investasi pada PT Andalas sebesar Rp37.500.000 untuk mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas Rp50 juta dikali 75%. Selanjutnya, jurnal eliminasi yang dibuat pada tahun 2020, terdapat perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali atas aset neto tersebut. Di sini terdapat tabel perhitungan jurnal eliminasi yang dapat dilihat di PPT dan di makalah. Kemudian jurnal eliminasi dasar yang harus dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas, yaitu ada jurnal 1E, berisi saham biasa sebesar Rp800 juta, saldo laba sebesar Rp400 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp150 juta, bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar Rp50 juta, pada dividen diumumkan sebesar Rp50 juta, investasi PT Andalas sebesar Rp1.012.500.000, kepentingan non-pengendali sebesar Rp337.500.000 untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin melanjutkan materi dari temanku. Jadi materi selanjutnya adalah pembelian bukan pada nilai par. Obligasi dapat diterbitkan bukan pada nilai par, yang dimana itu terjadi pada saat kupon obligasi berbeda dengan bunga pasar. Ketika kupon obligasi lebih rendah
dibandingkan dengan tingkat bunga pasar, maka obligasi diterbitkan pada nilai diskon. Jika ketika kupon obligasi lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar, maka terdapat premium atas penerbitan tersebut. Ketika obligasi diterbitkan bukan pada nilai par, maka obligasi atau premium yang muncul dari penerbitan obligasi tersebut harus dieliminasi. Nah, di sini kalian bisa lihat di makalah itu ada tabel neraca saldo per 31 Desember antara PT Nusantara dan PT Andalas dengan akun-akun yang tertera dengan informasi tambahan. 1. PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas di tahun 2020 pada bulan Januari. Pada nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya yaitu 300 juta. Selama 2020, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Kemudian 3. Pada 1 Juli 2020, PT Nusantara menerbitkan obligasi dengan nilai par 500 juta pada harga 490 juta. Obligasi dengan kupon 8,00% tersebut akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Bunga dibayarkan semesteran, yaitu 1 Januari dan 1 Juli. Pada saat penerbitan obligasi tersebut, tingkat bunga pasar sebesar 8,50%. PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Nah, di bawahnya lagi, kalian bisa lihat di makalah, di situ ada tabel amortisasi diskon obligasi PT Nusantara. Kemudian berikut pencatatan yang dibuat PT Nusantara terkait dengan obligasi yang diterbitkan. Pada 1 Juli 2020, PT Nusantara mencatat kas 490 juta pada debit, kemudian diskon obligasi senilai 10 juta pada debit, dan utang obligasi sebesar 500 juta pada kredit. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020, di jurnal beban bunga Rp20.823.314 pada debit, kemudian utang bunga sebesar 20 juta dan diskon obligasi sebesar Rp823.314 pada kredit. Yang berikutnya pencatatan PT Andalas terkait dengan pembelian obligasi dari PT Nusantara tadi. Di 1 Juli 2020, PT Andalas mencatat investasi pada obligasi senilai 294 juta pada debit dan kas 294 juta pada kredit. Dan pada tanggal 31 Desember 2020-nya, investasi pada obligasi dicatat sebesar Rp493.989 dan piutang bunga sebesar Rp12 juta pada debit, kemudian pendapatan bunga Rp12.493.989 pada kredit. Kemudian masuk ke prosedur konsolidasi tahun pertama 2020. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2020 sebagai berikut. Pada 1 Januari dicatat investasi pada obligasi senilai 900 juta pada debit dan kas 900 juta pada kredit. Pada tanggal 31 Desember 2020, investasi PT Andalas sebesar 150 juta pada debit dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta pada kredit. Lalu pada tanggal 31 Desember 2020 dicatat juga kas sebesar Rp37.500.000 di kredit dan investasi pada PT Andalas Rp37.500.000 pada kredit. Jurnal eliminasi. Nah, kalian bisa lihat juga di sini ada jurnal eliminasi.
Nah, kemudian, ketika ingin menyiapkan laporan keuangan konsolidasi tahun berikutnya, itu perlu dibuat kembali untuk mengeliminasi akun investasi pada obligasi, kemudian ada pendapatan bunga, beban bunga, piutang bunga, serta utang bunga. Nah, besarnya angka yang di-jurnal untuk tiap akun berbeda dengan angka yang jurnal pada saat menyiapkan laporan konsolidasi 2020 atau tahun sebelumnya, dikarenakan pembelian obligasi PT Nusantara oleh anak entitas terkait kepemilikan obligasi PT Nusantara oleh PT Andalas per 31 Desember 2021 sebagai berikut. Nah, ada jurnalnya, yaitu utang obligasi senilai 300 juta pada debit. Nah, investasi pada obligasi senilai 295.545.836 rupiah, dan diskon obligasinya 4.454.164 rupiah pada kredit. Nah, angkanya berubah untuk mengeliminasinya. Kemudian pendapatan bunga sebesar 20.051.848 rupiah pada debit, dan beban bunganya menjadi 20.051.848 rupiah pada kredit. Kemudian untuk mengeliminasi piutang dan utang bunganya, ada utang bunga sebesar 12 juta pada debit dan piutang bunga sebesar 12 juta pada kredit. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman semuanya mengenai pembelian bukan pada nilai par. Untuk selanjutnya aku serahkan ke temanku. Baik, terima kasih Iman. Saya Nadia Rahman izin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jurnal eliminasi. Jadi, jurnal eliminasi yang dibuat yaitu saham awal di sebelah debit sebesar 800 juta, laba neto di sebelah debit sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas di sebelah debit sebesar 150 juta, bagian laba kepentingan non-pengendali sebelah debit sebesar 50 juta, pada dividen diumumkan di sebelah kredit sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas di sebelah kredit sebesar 1.012.500.000, kepentingan non-pengendali sebelah kredit sebesar 337.500.000. Lalu, atas dampak pembelian obligasi PT Nusantara harus dieliminasi. Utang obligasi PT Nusantara harus dieliminasi sebagian karena dimiliki oleh entitas anaknya sendiri. Diskon obligasi yang belum diamortisasi juga harus dieliminasi. Tapi, karena PT Andalas hanya memiliki sebagian obligasi PT Nusantara, maka eliminasi dibuat atas sebagian diskon obligasi. Selain itu, pendapatan bunga dan beban bunga terkait obligasi tersebut juga dieliminasi karena pembayaran bunga baru dilakukan 1 Januari, maka diperlukan jurnal untuk mengeliminasi piutang dan utang bunga. Jurnal yang pertama yaitu utang obligasi di sebelah debit sebesar 300 juta pada investasi pada obligasi di sebelah kredit sebesar 294.493.989 rupiah, diskon obligasi di sebelah kredit sebesar 5.506.011 rupiah. Utang obligasi ini didapat dari 500 juta dikali 60%, investasi pada obligasi didapat dari 499.823.314 rupiah dikali 60%, dan diskon obligasi didapat dari 9.176.686 rupiah dikali 60%. Jurnal yang kedua yaitu pendapatan bunga di sebelah debit pada beban bunga di sebelah kredit sebesar 12.493.989 rupiah.
yang didapat dari Rp20.823.314 kali 60%. Lalu jurnal berikutnya yaitu utang bunga di sebelah debit pada piutang bunga di sebelah kredit sebesar 12 juta. Hasil ini diperoleh dari 20 juta dikali 60%. Untuk kertas kerja konsolidasinya bisa kalian lihat sendiri di makalah. Pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasi tahun berikutnya, maka perlu dibuat kembali untuk mengeliminasi akun investasi pada obligasi, pendapatan bunga, beban bunga, piutang bunga, serta utang bunga. Lalu besarannya angka yang di jurnal untuk tiap akun juga berbeda dengan angka yang di jurnal pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasi 2020. Ini dikarenakan pembelian obligasi PT Nusantara oleh anak entitas terkait kepemilikan obligasi PT Nusantara oleh PT Andalas per 31 Desember 2021. Jurnalnya yang pertama, utang obligasi di sebelah debit sebesar 300 juta, investasi pada obligasi di sebelah kredit sebesar Rp295.545.836, diskon obligasi di sebelah kredit sebesar Rp4.454.164. Utang obligasi ini didapat dari 500 juta dikali 60%. Investasi pada obligasi didapat dari Rp492.576.394 dikali 60%, dan diskon obligasi didapat dari Rp7.423.606 dikali 60%. Jurnal yang kedua yaitu pendapatan bunga pendapatan bunga di sebelah debit pada beban bunga di sebelah kredit sebesar Rp20.051.848. Hasil tersebut didapat dari Rp41.753.080 dikali 60%. Lalu jurnal berikutnya itu utang bunga di sebelah debit pada piutang bunga di sebelah kredit sebesar 12 juta. Hasil ini didapat dari 20 juta dikali 60%. Materi selanjutnya yaitu transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Ada dua materi di sini. Yang pertama, pembelian pada harga sama dengan nilai tercatat dan pembelian pada harga berbeda dengan nilai tercatat. Pertama yang kita akan bahas yaitu pembelian pada harga sama dengan nilai tercatat. Nah, pada saat entitas induk membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga sama dengan nilai tercatat obligasi tersebut, maka jurnal eliminasi yang dibuat pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian sama dengan jurnal eliminasi pada saat pembelian obligasi langsung dari entitas induk atau entitas anak, baik pada nilai par maupun bukan nilai par. Investasi pada obligasi, utang obligasi, dan diskon atau premium obligasi yang muncul harus dieliminasi. Selain itu, pendapatan bunga dan beban bunga juga harus dieliminasi. Jika terdapat piutang bunga dan utang bunga sebagai dampak pencatatan perusahaan secara aktual juga harus dieliminasi. Yang kedua yaitu pembelian pada harga berbeda dengan nilai tercatat. Entitas induk dapat membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi tersebut. Ketika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada nilai yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi, maka dari sudut pandang konsolidasi muncul keuntungan atau kerugian dari penarikan obligasi. Jika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat obligasi, maka muncul keuntungan penarikan obligasi dalam laporan keuangan konsolidasian. Sebaliknya, ketika entitas induk membeli pada harga yang lebih tinggi dibandingkan nilai tercatatnya, maka terdapat kerugian penarikan obligasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian.
Contohnya, misalnya pada 31 Desember 2020, PT ABC membeli obligasi yang diterbitkan entitas anaknya dari pihak non-afiliasi. Nilai pokok obligasi tersebut adalah 1 miliar pada tanggal 31 Desember 2020. Nilai tercatat obligasi tersebut adalah 1 miliar 5 juta. Jika PT ABC melakukan pembelian pada harga 990 juta, maka akan muncul keuntungan penarikan obligasi pada laporan keuangan konsolidasian sebesar 15 juta. Namun, ketika PT ABC menarik obligasi entitas anak tersebut pada harga 1 miliar 10 juta, maka akan disajikan kerugian penarikan obligasi sebesar 5 juta dalam laporan keuangan konsolidasian. Berikut adalah neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas pada tanggal 31 Desember 2020. Untuk informasi tambahan, yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas di 1 Januari 2020 pada nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendalian sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Yang kedua, selama 2020, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga, pada 1 Januari 2020, PT Andalas menerbitkan obligasi dengan par 500 juta pada harga 510 juta. Obligasi tersebut akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Bunga atas obligasi sebesar 8% dan dibayarkan 2 kali setahun, yaitu setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Tingkat bunga pasar pada saat penerbitan adalah 7,51% pada 31 Desember 2020 atau setelah pembayaran bunga. PT Nusantara membeli seluruh obligasi tersebut dari pihak non-afiliasi pada harga 495 juta dan tingkat bunga pasar pada saat itu adalah 8,30%. Untuk pencatatan obligasi, tabel amortisasi premium obligasi PT Andalas bisa kalian lihat di makalah. Dan untuk mencatat penerbitan obligasi pada premium pada tanggal 1 Januari 2020 adalah kas di sebelah debit sebesar 510 juta, pada utang obligasi di sebelah kredit 500 juta, premium obligasi di sebelah kredit sebesar 10 juta. Untuk mencatat pembayaran bunga obligasi dan amortisasi premium obligasi pada tanggal 30 Juni 2020, yaitu beban bunga di sebelah debit sebesar 19.157.636 rupiah, premi obligasi di sebelah debit sebesar 842.364 rupiah, pada kas di sebelah kredit sebesar 20 juta. Lalu untuk mencatat pengakuan bunga obligasi terutang dan amortisasi diskon obligasi pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu beban bunga di sebelah debit sebesar 19.125.994 rupiah, premi obligasi di sebelah debit sebesar 874.006 rupiah, pada kas di sebelah kredit sebesar 20 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu mencatat pembelian seluruh obligasi PT Andalas dari pihak non-afiliasi pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu investasi pada obligasi di sebelah debit sebesar 495 juta, pada kas di sebelah kredit sebesar 495 juta rupiah. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dina. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya, saya Dina Mulyani akan melanjutkan mengenai prosedur konsolidasinya pada tahun pertama. Jadi, PT Nusantara tuh mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Nah, untuk pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2020, yaitu
Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2020, PT Nusantara mencatat pembelian sahamnya atas PT Andalas dengan jurnal investasi pada PT Andalas di debit pada kas di kredit sebesar 900 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020, PT Nusantara mencatat bagian laba netonya atas PT Andalas dengan jurnal investasi pada PT Andalas di debit pada bagian laba atas PT Andalas di kredit sebesar 150 juta rupiah. Nominal ini didapat dari 200 juta rupiah dikali dengan bagian sahamnya sebesar 75%. Kemudian masih pada tanggal yang sama, PT Nusantara mencatat dividennya atas PT Andalas dengan jurnal kas di debit pada investasi pada PT Andalas di kredit sebesar Rp37.500.000. Nominal ini didapat dari 50 juta rupiah dikali dengan 75%. Nah, pembelian obligasi entitas anak oleh entitas induk dari pihak non-afiliasi tersebut dapat menimbulkan keuntungan penarikan obligasi di dalam laporan keuangan konsolidasian. Besarnya keuntungan penarikan obligasi tersebut dapat dihitung dari nilai tercatat obligasi pada 31 Desember 2020 sebesar Rp588.283.630 dikurang dengan harga pembelian obligasi yaitu sebesar 495 juta, maka didapatlah keuntungan penarikan obligasi yaitu sebesar Rp13.283.630. Atas keuntungan penarikan obligasi tersebut, maka dibuatlah jurnal oleh PT Nusantara yaitu investasi pada PT Andalas di debit pada bagian laba atas PT Andalas di kredit sebesar Rp9.962.722. Nominal ini didapat dari Rp13.283.630 tadi dikali dengan 75%, maka didapatlah nominal tersebut. Next slide. Selanjutnya yaitu ada jurnal eliminasi. Bisa dilihat di layar, berikut adalah perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali atas aset neto tersebut. Atas perhitungan tersebut, maka dibuatlah jurnal eliminasi 15E dan 16E. Untuk jurnal eliminasi 15E, itu merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Untuk jurnalnya yaitu saham biasa di debit sebesar 800 juta rupiah, kemudian saldo laba sebesar 400 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp159.962.723 rupiah, kemudian bagian laba kepentingan non-pengendalian itu sebesar Rp53.320.907 rupiah. Pada dividen yang diumumkan di kredit sebesar 50 juta rupiah, kemudian investasi pada PT Andalas sebesar Rp1.222.462.723 rupiah dan kepentingan dan pengendalian sebesar Rp340.820.907 rupiah. Nah, karena obligasi tersebut sekarang dimiliki oleh entitas induknya sendiri, maka utang obligasi PT Andalas, premium obligasi yang belum diamortisasi, dan investasi pada obligasi yang dibukukan oleh PT Nusantara itu harus dieliminasi. Nah, atas eliminasi tersebut, maka nanti akan muncul keuntungan penarikan obligasi. Untuk jurnalnya yaitu utang obligasi di debit sebesar 500 juta, kemudian premium obligasi sebesar Rp8.283.630 rupiah, pada investasi pada obligasi di kredit sebesar Rp495 juta, dan keuntungan penarikan obligasi sebesar Rp13.200.000
Rp283.630. Karena PT Nusantara baru melakukan pembelian obligasi pada tanggal 31 Desember 2020, maka belum terdapat pendapatan bunga dan beban bunga obligasi yang harus dieliminasi. Kemudian untuk kertas kerja konsolidasian yang digunakan untuk menyusun laporan konsolidasian 2020 itu bisa dilihat di makalah. Next slide. Selanjutnya itu ada pencatatan obligasi pada tahun 2021. Nah, pada tahun 2021 ini, untuk tabel amortisasi premium obligasi dari sisi PT Andalas itu tidak mengalami perubahan. Jadi, untuk tabel amortisasi diskon atas investasi pada obligasi yang dibuat PT Nusantara, itu bisa dilihat di makalah. Kemudian untuk pencatatan yang dibuat oleh PT Andalas terkait dengan obligasi selama tahun 2021 tersebut, yaitu yang pertama pada 30 Juni 2021 untuk mencatat pembayaran bunga obligasi dan amortisasi premium obligasi, dicatat jurnal beban bunga di debit sebesar Rp19.039.162 dan premium obligasi sebesar Rp906.838 pada kas di kredit sebesar 20 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2021 untuk mencatat pengakuan bunga obligasi terutang dan amortisasi diskon obligasi di jurnal beban bunga di debit sebesar Rp19.059.098 dan premium obligasi sebesar Rp940.902 pada kas di kredit sebesar Rp20 juta. Kemudian untuk pencatatan dari sisi PT Nusantaranya, yang pertama pada 30 Juni 2021 untuk mencatat pendapatan bunga obligasi dan amortisasi diskon atas investasi obligasi di jurnal kas di debit sebesar 20 juta dan investasi pada obligasi sebesar Rp539.757 pada pendapatan bunga di kredit sebesar Rp20.539.757. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2021 dicatat kembali pendapatan bunga obligasi dan amortisasi diskon atas investasi obligasi dengan jurnal kas di debit sebesar 20 juta, kemudian investasi pada obligasi sebesar Rp562.153 pada pendapatan bunga di kredit sebesar Rp20.562.153. Next slide. Ya, selanjutnya itu ada prosedur konsolidasian tahun kedua 2021. Nah, pada periode 2021, PT Nusantara melaporkan laba neto dari kegiatan operasional perusahaan di luar penghasilan dari entitas anak sebesar Rp750 juta serta pembagian dividen sebesar Rp400 juta. Sementara itu, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar Rp250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp100 juta. Nah, untuk pencatatan PT Nusantara pada tahun 2021 ini, yang pertama yaitu pada tanggal 31 Desember 2021, PT Nusantara mencatat laba neto atas bagiannya di PT Andalas dengan jurnal investasi pada PT Andalas di debit pada bagian laba atas PT Andalas di kredit sebesar Rp187.500.000. Kemudian masih pada tanggal yang sama untuk mencatat dividen atas PT Andalas di jurnal kas di debit pada investasi pada PT Andalas di kredit sebesar Rp75 juta. Oke, mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ashifa Zahra. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Syifa Zahra. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman sebelumnya. Nah,
Keuntungan atau kerugian penarikan obligasi yang muncul akibat pembelian obligasi dari pihak non-afiliasi itu akan diamortisasi selama sisa masa obligasi. Nah, besarnya amortisasi, keuntungan atau kerugian penarikan obligasi adalah selisih antara pendapatan bunga yang diakui pihak yang membeli obligasi dari pihak non-afiliasi dan beban bunga yang diakui oleh pihak yang menerbitkan obligasi. Dalam contoh ini, keuntungan penarikan obligasi diamortisasi selama 4 tahun dan besarnya amortisasi setiap periodenya adalah selisih pendapatan bunga yang diakui PT Nusantara dan beban bunga yang diakui PT Andalas. Bisa dilihat di PowerPoint, itu ada perhitungan amortisasi keuntungan penarikan obligasi setiap tahunnya. Nah, sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, entitas induk itu membuat pencatatan atas keuntungan atau kerugian penarikan obligasi dengan menambah atau mengurangi nilai investasi pada PT Andalas sebesar porsi kepemilikan saham di PT Andalas. Nah, pada saat keuntungan atau kerugian tersebut diamortisasi, maka entitas induk itu membuat jurnal kembali untuk menurunkan atau menambah nilai investasinya pada PT Andalas. Besarnya penurunan atau penambahan investasi yang dicatat ini adalah sebesar nilai amortisasi keuntungan atau kerugian penarikan obligasi dikali dengan porsi kepemilikan saham di PT Andalas. Nah, kalau di contoh ini, besarnya amortisasi keuntungan penarikan obligasi pada 2021 adalah sebesar Rp2.949.650. Nah, oleh karena itu, PT Nusantara ini harus membuat pencatatan untuk menurunkan nilai investasi dan bagian laba atas entitas anak sebesar Rp2.212.237, yaitu 75% dari Rp2.949.630. Bisa dilihat ada jurnal yang dibuat PT Nusantara, yaitu investasi pada PT Andalas sebesar Rp2.212.237, pada bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp2.212.237. Ini untuk mencatat amortisasi atas keuntungan penarikan obligasi. Nah, lalu kita masuk ke jurnal eliminasi 2021. Bisa dilihat di PowerPoint itu ada tabel perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali atas aset neto tersebut. Bisa dilihat saja di PowerPoint. Nah, lalu jurnal eliminasi 17E ini merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara PT Andalas. Jurnalnya itu saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba 550 juta, bagian laba atas PT Andalas 185.287.763 rupiah, bagian laba kepentingan 61.762.587 rupiah, pada dividen diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada PT Andalas 1.122.787.763 rupiah, dan kepentingan non-pengendali sebesar Rp374.362.537. Ini untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Lalu kita masuk ke jurnal eliminasi selanjutnya, yaitu jurnal eliminasi 18E. Ini untuk menghapus utang obligasi, premium obligasi, dan beban bunga yang dicatat oleh PT Andalas. Dari sisi PT Nusantara, investasi pada obligasi dan pendapatan bunga itu harus dieliminasi. Nah, jurnal yang dibuat juga memunculkan saldo awal keuntungan atas penarikan obligasi entitas anak. Namun, karena pembelian obligasi sudah terjadi di periode sebelumnya, maka jurnal eliminasi dibuat dengan menyesuaikan akun investasi pada entitas anak dan kepentingan non-pengendali. Nah, ini bisa dilihat ada jurnal eliminasi 18 yaitu utang obligasi sebesar 500 juta, premium obligasi 6.435.860 rupiah, pendapatan bunga 41.901.901 rupiah. Pada investasi pada obligasi Rp496.101.910, investasi pada PT Andalas sebesar Rp9.962.723, kepentingan non-pengendalian sebesar Rp3.320.907,
dan beban bunga sebesar 38.152.260. Ini untuk mengeliminasi dampak pembelian obligasi PT Andalas oleh PT Nusantara dari pihak non-afiliasi. Nah, ada juga kertas kerja konsolidasian 2021, mungkin bisa nanti dilihat di PowerPoint atau di makalah tersedia. Lalu lanjut, kita masuk ke ilustrasi komprehensif. Nah, mungkin di PowerPoint tidak ada kasusnya atau pembahasannya, jadi mungkin akan saya bacakan. Jadi di sini itu PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria di 1 Januari 2020 di harga 800 juta. Nah, pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta, nilai tercatat aset neto PT Satria pada 1 Januari 2020 itu sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan yang ada di makalah. Silahkan dilihat, di mana di situ tertulis nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non pengendali sebesar 1 juta, nilai buku aset neto PT Satria, di mana terdiri dari saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba 300 juta, totalnya adalah 800 juta, dan diferensial antara nilai wajar dan nilai buku itu 1 juta dikurang 800 juta, hasilnya 200 juta. Nah, diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria adalah sebesar 200 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Nah, perincian total diferensialnya ada di makalah, silahkan dilihat. Lalu di makalah juga tertera ada informasi tambahan, yaitu yang pertama, selama 2020 PT Satria melaporkan perolehan laba neto sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Untuk informasi tambahannya lumayan banyak, jadi silahkan dilihat di makalah, ada tertera di halaman 34 sampai 35. Nah, kita masuk ke prosedur konsolidasian pada tahun 2020. Di mana pencatatan PT Pandawa tahun 2020. Nah, jadi berdasarkan kasus dan informasi tambahan yang tertera, itu PT Pandawa itu mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Nah, maka pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2020 itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pada tanggal 1 Januari 2020 itu ada jurnal berupa investasi pada PT Satria sebesar 800 juta pada kas sebesar 800 juta. Ini untuk mencatat pembelian saham PT Satria. Lalu pada tanggal 31 Desember 2020 itu ada jurnal investasi pada PT Satria sebesar 320 juta pada bagian laba atas PT Satria sebesar 320 juta. Nah, ini jurnal ini untuk mencatat bagian PT Pandawa atas laba neto PT Satria, yaitu 400 juta dikali 80%. Lalu, jurnal kedua di tanggal 31 Desember 2020 itu ada kas sebesar 80 juta pada investasi pada PT Satria sebesar 80 juta. Nah, jurnal ini untuk mencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria sebesar 100 juta dikali 80%. Nah, mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan selanjutnya oleh teman yang lain. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Naim. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait ilustrasi komprehensif. Tadi mungkin Sipa sudah menjelaskan terkait prosedur konsolidasian tahun 2020 untuk yang pertama, yaitu terkait pencatatan investasi PT Pandawa kepada PT Satria. Yang berikutnya ini akan saya jelaskan, yaitu terkait dengan mencatat amortisasi diferensial. Nah, di makalah itu ada rincian diferensial. Rinciannya adalah seperti sebagai berikut. Yang pertama itu ada persediaan dengan diferensial 25 juta. Kemudian ada tanah dengan diferensialnya 75 juta. Bangunan sebesar 50 juta dan goodwill sebesar 50 juta. Nah, diferensial ini terjadi karena perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset dari PT Satria. Nah, totalannya dari 4 tadi itu ada sebesar 150 juta.
Nah, diferensial ini perlu untuk diamortisasi, sehingga pencatatannya adalah seperti yang terlihat di layar. Nah, karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensiasi pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta itu seluruhnya diamortisasi. Nah, sedangkan bangunan itu masih memiliki sisa umur manfaat selama 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun dengan nilai yang sama. Nah, nilai amortisasi tiap tahunnya itu dihitung dengan jumlah diferensial dari bangunan tadi sebesar 50 juta kan dibagi dengan masa manfaatnya 10 tahun, sehingga amortisasi per tahunnya itu adalah sebesar 5 juta. Nah, pada tahun 2020 itu tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga goodwill dalam hal ini tidak diamortisasi. Dengan demikian, pencatatan amortisasi diferensial itu cuma sebesar 30 juta, yaitu diferensial persediaan tadi yang sebesar 25 juta ditambah dengan diferensial dari bangunan sebesar 5 juta. Dapatlah 30 juta dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Nah, di sini PT Pandawa itu memiliki porsi kepemilikan sebanyak 80%. Sehingga pencatatannya adalah sebagai berikut, yaitu bagian laba atas PT Satria di debit 24 juta dan di kreditnya itu investasi pada PT Satria sebesar 24 juta. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah pencatatan untuk transaksi penjualan persediaan dari PT Pandawa ke PT Satria. Nah, transaksi ini adalah transaksi yang dilakukan penjualan oleh PT Pandawa sebagai perusahaan induk kepada kepada perusahaan anaknya, yaitu PT Satria. Nah, di sini PT Pandawa itu memperoleh keuntungan sebesar 150 juta. Ini didapat dengan 400 juta dikurang 250 juta. Sampai akhir 2020, persediaan yang tadi itu baru terjual sebesar 40%. Sehingga di situ terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. Nah, 90 juta ini didapat dengan 150 juta total penjualan tadi dikali 60%. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa itu membuat pencatatan sebagai berikut, yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebanyak 90 juta. Nah, untuk yang selanjutnya sekaligus pindah ke slide yang berikutnya juga, yaitu pada slide 33. Nah, ini prosedur yang berikutnya itu adalah melakukan pencatatan atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke PT Pandawa. Nah, di sini kebalikannya, yaitu yaitu perusahaan anak itu menjual persediaannya kepada perusahaan induk, yaitu PT Pandawa. Nah, di sini PT Satria itu memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. Ini didapat dari 200 juta dikurang 80 juta. Nah, sampai akhir 2020, seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungannya itu belum terrealisasi. Nah, karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar sebagian kepemilikannya saja. Nah, berikut adalah pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. Pencatatannya adalah bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebanyak 96 juta. Selanjutnya itu ada prosedur yang berikutnya, yaitu PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta atas penjualan tanah ke entitas anak. Nah, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2020, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Pencatatannya adalah bagian laba atas PT Satria di debit dan di kreditnya adalah investasi pada PT Satria sebanyak 25 juta. Nah, kemudian prosedur yang berikutnya itu adalah melakukan pencatatan atas penjualan peralatan yang dilakukan oleh PT Satria kepada PT Pandawa. Nah, pada tanggal penjualan nilai tercatat peralatan tersebut adalah 160 juta. Harga jual peralatan tersebut adalah 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan sebesar 10 juta.
Nah, karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria. Karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian, maka pencatatannya adalah dengan mendebit investasi pada PT Satria dengan dikreditnya adalah bagian laba atas PT Satria sebanyak 8 juta. 8 juta ini didapat dari 10 juta tadi, kerugiannya dikali 80% total kepemilikannya. Nah, berlanjut ke prosedur yang berikutnya. Ini dibahas di slide yang berikutnya juga, di slide ke-34. Di sini prosedur berikutnya itu terkait obligasi. Nah, jadi pada 1 Januari 2020 itu PT Pandawa memberi obligasi PT Satria dari pihak non-afiliasi pada harga 405 juta. Harga pembelian tersebut lebih besar dibandingkan nilai tercatat obligasi pada 1 Januari, yaitu 388.263.188, sehingga muncul kerugian penarikan obligasi sebesar 16.736.812. Nah, namun karena pembelian obligasi oleh PT Pandawa terjadi pada 1 Januari, maka kerugian penarikan obligasi tersebut sudah mulai diamortisasi. Besarnya kerugian penarikan obligasi yang diamortisasi pada tahun 2020 itu sebesar 5.113.419. Nah, oleh karena itu, besarnya kerugian penarikan obligasi yang harus dicatat oleh PT Pandawa itu sebesar 9.298.714, yaitu 80%-nya lah dari 11.623.392. Perhitungan kerugiannya itu bisa dilihat di tabel berikut yang di sebelah kiri. Nah, kemudian pencatatannya itu ada di tabel yang di bawah nih, yaitu bagian laba atas PT Satria di debit dan kreditnya itu investasi pada PT Satria sebesar 9.298.714. Nah, lanjut ke slide yang berikutnya, di slide ke-35. Di sini dibahas mengenai jurnal eliminasi. Jadi jurnal eliminasi ini merupakan jurnal yang dibuat untuk mengeliminasi beberapa akun yang terdouble lah istilahnya. Nah, yang pertama jurnal sebelumnya di tabel sebelah kiri itu bisa dilihat tabel perhitungan jurnal eliminasinya. Jadi masuk ke transaksi yang pertama tadi yang sudah dijelaskan oleh Sipa. Nah, di sini dibuat jurnal eliminasinya. Jurnal eliminasi ini merupakan jurnal yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Nah, jadi bunyi jurnalnya itu seperti yang terlihat di tabel kanan bawah. Saham biasa di debit, saldo laba di debit, bagian laba atas PT Satria di debit, dan bagian laba kepentingan non pengendali juga di debit. Dan di kreditnya itu ada dividen diumumkan, investasi pada PT Satria, dan kepentingan non pengendali. Nah, jadi jurnal ini tujuannya adalah untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Satria. Lanjut ke slide yang berikutnya, di slide 36. Ini terkait transaksi schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2020. Jadi perhitungannya itu ada di tabel yang di atas. Kemudian jurnal eliminasi yang dibuat itu seperti tabel yang di bawah. Bisa dilihat di layar. Lanjut ke slide berikutnya, slide 37. Di sini ada 3 jurnal eliminasi. Yang pertama jurnal eliminasi untuk persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa yang baru terjual 40% tadi. Jurnal eliminasinya adalah penjualan pada beban pokok penjualan dan persediaan. Penjualannya 400 juta, BPP-nya 310 juta, dan persediaannya 90 juta. Yang berikutnya jurnal eliminasi untuk persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria. Dan ini belum terjual seluruhnya, belum terrealisasi sepenuhnya. Jadi jurnal eliminasi yang dibuat itu adalah penjualan
di debit, dan kreditnya beban pokok penjualan dan persediaan. Yang berikutnya itu pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria. Jurnal eliminasi yang dibuat, pendapat ada 2 di sini. Yang pertama, pendapatan sewa pada beban sewa 26 juta. Ini fungsinya untuk mengeliminasi pendapatan dan beban sewa. Dan yang kedua itu utang usaha pada piutang usaha sebesar 26 juta juga. Ini jurnal untuk mengeliminasi utang piutang terkait transaksi pemberian jasa sewa. Next ke slide ke-38. Di sini ada 3 juga jurnal eliminasi yang dibuat. Yang pertama ada pembelian tanah ke PT Satria tadi. Di sini perlu dibuat jurnal eliminasi, yaitu keuntungan penjualan tanah pada tanah sebesar 25 juta. Ini tujuannya untuk mengeliminasi utang piutang terkait transaksi pemberian jasa sewa. Yang berikutnya itu transaksi hilir penjualan peralatan. Nah, jurnal eliminasi yang dibuat ada peralatan di debit sebesar 100 juta, kemudian di kreditnya ada kerugian penyusutan peralatan sebesar 10 juta dan akumulasi penyusutannya sebesar 90 juta. Ini fungsinya untuk mengeliminasi dampak penjualan peralatan antara PT Pandawa dan PT Satria. Nah, yang berikutnya ini transaksi pembelian obligasi PT Satria oleh PT Pandawa tadi dari pihak non afiliasi. Dari sini juga dibuatkan jurnal eliminasinya seperti yang terlihat di tabel paling bawah ini. Utang obligasi di debit, kemudian ada kerugian penarikan obligasi, pendapatan bunga dan utang bunga, serta yang di sebelah kreditnya ada diskon obligasi, investasi pada obligasi, beban bunga dan piutang bunga. Ya, lanjut ke slide yang terakhir, ini slide ke-39. Di sini untuk kertas kerja konsolidasian tahun 2020 bisa sama-sama dilihat di makalah aja. Kemudian untuk yang terlihat di slide ini ada laporan keuangan konsolidasian tahun 2020. Jadi di sini ada 3 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi konsolidasian, kemudian laporan perubahan saldo konsolidasian, dan yang ketiga ada laporan posisi keuangan konsolidasian. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman tadi yang sudah memaparkan materinya dan menjelaskan tentang transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak, terus transaksi pembelian obligasi dari afiliasi, dan transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah hilaf mohon maaf. Aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.